Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil yang cukup spesial. Mobil ini adalah Toyota Land Cruiser. Mobil kali ini datang jauh-jauh dari Pekalongan. Jadi saat mobilnya datang langsung saja kita cek dulu bagian interior, fungsi-fungsi dan lain-lain. Dan seperti inilah kondisinya. Untuk mobil ini sebenarnya masih cukup mulus dan mobilnya terawat. Namun karena pemiliknya ingin lebih kinclong lagi dan lebih bersih, jadi dibawa ke workshop kami. Dan mobil Land Cruiser ini akan kita lakukan treatment coating nano ceramic plus salon total. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lanjut, sekarang waktunya kita bongkar keempat rodanya untuk melakukan proses undercarriage detailing. Untuk pembongkaran roda ini nantinya akan kita urutkan, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Dan setelah dibongkar terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini. Tujuan dari undercarriage detailing ini adalah membersihkan kolong dan seluruh bagian kaki-kaki mobil agar tetap bersih serta tidak ada kotoran kerak-kerak yang menempel. Karena kotoran yang dibiarkan terus-menerus di kolong kaki-kaki kita bisa menimbulkan karat dan terjadi korosi. Bahaya jika mobil kita digunakan untuk jarak jauh dan dengan keadaan yang kropos. Jadi untuk menanggulangi itu harus rajin kita membersihkan kolong kaki-kaki mobil, serta lebih bagus lagi dengan proteksi anti karat. Setelah selesai diturunkan dan seperti inilah kondisi velgnya. Terlihat kotor dan banyak sekali kerak-kerak, namun tidak terlalu parah. Lanjut, waktunya pembersihan menggunakan high pressure cleaner. Yang pertama kita semprot dengan tekanan 120 bar agar kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di lapisan permukaan paling atas bisa terekstrak semua. Dan selanjutnya kita beralih ke kolong kaki-kaki mobil.
Untuk penyemprotan kolong dan kaki-kaki mobil ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat dan tersisa. Jadi penyemprotannya harus benar-benar sabar. Untuk penyemprotan kolong dan kaki-kaki mobil ini biasanya kita lakukan berulang-ulang. Jadi kita koreksi. Setelah disemprot nanti juga kita cek kembali apakah ada yang tertinggal atau tidak. Kalau ada yang tertinggal, maka kita ulangi lagi. Dan next, sekarang waktunya kita ke proses detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini. Untuk proses detailing ini kita bersihkan menggunakan degreaser dengan bantuan kuas agar pembersihannya bisa menjangkau letak dari kotoran yang berada di sela-sela. Jadi detail-detail harus kita perhatikan di sini. Next, kita beralih ke velg. Untuk bagian velg ini kita bersihkan juga menggunakan degreaser. Setelah itu kita gunakan tar remover untuk menghilangkan sisa-sisa noda aspal yang ada di velg. Karena velg ini warnanya hitam, jadi noda-nodanya tidak begitu terlihat.
Dan selesai kita bersihkan semua velgnya, sekarang kita sampo sekalian dengan rodanya. Jadi tidak hanya velg yang kita bersihkan, namun roda ini atau bannya juga kita bersihkan menggunakan sampo dan kita sikat agar hitam lagi. Next, sekarang waktunya kita pasang kembali semua rodanya atau keempat rodanya. Untuk pemasangan roda ini juga kita kembalikan lagi seperti semula, jadi tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, ke kanan ke kiri. Kelihatan guys, jari manisnya guys. Sebelum kita memakai alat, kita masukkan molnya terlebih dahulu biar nggak sulit. Oh, komennya juga. Jari manisnya guys. Sekarang kita lanjut ke proses dekontaminasi pada bodi. Proses dekontaminasi ini atau dekontaminasi yang pertama bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga debu-debu noda yang ada di bodi mobil. Karena setelah ini akan kita poles bodinya, jadi jangan sampai ada kotoran dan noda yang tersisa. Karena jika nodanya tidak dibersihkan malah bikin baret pada bodi. Lanjut, setelah selesai kita undercarriage, sekarang waktunya pembongkaran interior. Untuk pembongkaran interior ini kita harus perhatikan klip-klip dan kancingan atau baut agar tidak ada yang dol dan hilang. Karena pembongkaran ini harus lebih hati-hati dan teliti. Untuk bagian yang kita bongkar mulai dari jok, karpet dasar, trim-trim hingga plafon jika diperlukan.
Next, sekarang lanjut kita ke proses pembersihan pada karpet dasar. Karpet dasar yang sudah kita bongkar ini sekarang kita cuci menggunakan high pressure cleaner terlebih dahulu untuk mengekstrak kotoran dan juga debu yang ada di dalamnya. Karena kotoran-kotoran yang ada di karpet dasar ini jika tidak dibersihkan bisa menimbulkan bau apek, alergi ataupun gatal-gatal dan bersin. Jadi biasanya kotoran ini jika divakum saja tidak akan maksimal pembersihannya. Next, lanjut lagi ke proses pembersihan plafon. Untuk proses pembersihan plafon ini kita menggunakan mesin tornador. Mesin ini mengeluarkan angin dan air secara bersamaan. Jadi air ini adalah campuran antara sampo dan cairan pembersih khusus untuk membersihkan plafon. Mesin tornador ini jauh lebih aman untuk membersihkan plafon dan dia pembersihannya bisa maksimal. Dan next, sekarang kita lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita vakum, kemudian kita sampo juga agar bersih dan wangi lagi. Karena biasanya di lantai dasar mobil kita ini banyak sekali debu-debu ataupun sisa-sisa makanan yang terjatuh hingga ke lantai dasar mobil. Jadi jangan sampai dibiarkan terus-menerus karena bisa menimbulkan korosi atau karat dan juga mengundang serangga. Dan untuk pembersihan lantai dasar ini kita harus perhatikan pada bagian soket dan juga sensor atau kabel-kabel karena bisa jadi rawan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Lanjut lagi kita ke bagian jok. Untuk jok ini kita bersihkan menggunakan spon magic dan juga all purpose cleaner. Ini yang udah, itu yang belum. Ini udah. Kelihatan belang ya, kotor. Cairan. Dua cairan. Untuk jok seperti ini karena dia berbahan kulit, jadi lebih mudah untuk pembersihannya daripada jok yang terbuat dari kain. Untuk jok kulit seperti ini biasanya kita bersihkan cukup menggunakan all purpose cleaner, sikat, kuas, dan juga uap panas. Untuk proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil. Jadi untuk bodi kalian yang terlihat kusam dan buram bisa dipoles lagi agar kinclong kembali. Namun kembali lagi tergantung dengan kondisi cat. Untuk kondisi bodi cat mobil Land Cruiser ini masih cukup bagus dan ada
ada beberapa sedikit kendala di bodinya. Untuk tambal sulamnya benar-benar buram dan teksturnya berjeruk, jadi sulit untuk dihilangkan. Dan proses komponen ini biasanya kita lakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali, biasanya 2 kali untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang, halus, dan sempurna. Setelah selesai di bodi, kita lanjut ke bagian kaca. Untuk ke bagian kaca mobil ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga noda-noda yang ada di kaca mobil. Untuk baretan-baretan kita tidak bisa menghilangkannya karena beresiko tinggi dan bukannya malah bersih, malah timbul baretan yang banyak sekali dan mengganggu. Kenapa mas? Ini biasanya kena pasir. Kena kerikil batu di jalan ya mas ya? Kalau batu pecah mas, ini pasir mas. Ya, batu kecil maksudnya. Iya, kecil sekali. Pasir ini rusak kaca mas. Itu nggak bisa dihilangkan ya mas ya? Bisa mas. Ganti baru. Pas kacanya. Next, sekarang kita lanjut ke proses step kedua, yaitu proses polishing. Untuk proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi cat bodi mobil dan juga menghilangkan sisa-sisa catat minor yang tersisa setelah step pertama. Selain mengoreksi dan menyempurnakan, dia juga dapat memunculkan glossy pada cat bodi mobil sehingga lebih mengkilap dan lebih halus lagi bodinya. Dan tambahan untuk mobil yang kita gunakan ini adalah Land Cruiser. Jadi Land Cruiser ini habis kita antar ke tukang karpet dasar karena karpet dasarnya diganti. Di belakang ada Mas Irfan lagi bermain bola dan tidur. Mas. Jadi ini karpet dasarnya udah rapi lagi. Ganti baru mas. Ganti baru ya mas ya? Ganti baru. Kalau jadi masih bagus. ori bawaan itu mending ganti kayak gini loh mas. Oke. Ini tebel, ada lapisan kainnya, Ya. awet juga mas. Oke. Iya. Empuk mas. Empuk mas. Enak buat tidur. Ya, jangan sungkan-sungkan mas untuk ganti karpet baru mas. Oke. Sini udah dilubangin seperti lubang jok. Oke, presisi juga ya mas ya? Iya mas. Masangnya sulit sampai mas? Kalau masangnya itu mudah sih mas. Mudah ya? Iya. Tapi kan. Dilubangin lah mas. Oke.
Gitu aja. Nah, lanjut perjalanan dulu. Next, setelah mobilnya kita ambil dari tukang karpet dasar karena pemiliknya memesan untuk dipasang sekalian karpet dasar tambahan agar lebih bagus dan juga lebih mudah untuk pembersihannya. Sekarang kita dekontaminasi untuk yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau noda-noda residu akibat pemolesan. Selain itu, mobil ini nantinya akan kita coating nano seramik, jadi harus bersih terlebih dahulu sebelum kita coating. Kita hilangkan dari minyak-minyak yang menempel pada bodi. Kita baru saja unboxing ini SIBC Gorilla 50 mili H9 plus. Nah, jadi ini SIBC ini adalah lapisan buat pengeras, jadi dia keras dan sifatnya permanen. Jadi kalau dia udah diaplikasikan ke bodi, udah kering maksimal, dia nanti keras banget. Nggak banget sih, ya keras. Tapi kan kekerasannya ada kualifikasinya, ada batasnya. Dan di sini bisa dibaca professional use. Jadi obat ini hanya digunakan oleh orang yang sudah berpengalaman dan sudah mendapatkan sertifikasi. Benar nggak, Mas? Oke. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang kita lanjut ke proses coating nano seramik atau proteksi base coat. Untuk base coat ini, layer pertama kita menggunakan SIBC. SIBC ini bersifatnya permanen dan sangat keras sekali. Kekerasannya hingga H9. Dan jika sudah diaplikasikan ke bodi, maka hilangnya akan sangat sulit sekali untuk dihilangkan waktu, jadi ketahanannya bisa selamanya. Keunggulannya adalah menyebabkan lapisan clear coat yang ada pada cat bodi mobil, serta nanti lapisan top coatnya akan jauh lebih keras. Jadi lebih tahan dari resiko terjadinya baret-baret halus yang ada pada cat bodi mobil. Jadi seumpama kita nanti di jalan, dalam perjalanan biasanya ada kerikil atau debu-debu kecil, bisa jauh lebih aman dari timbulnya resiko baret-baretan halus. Namun jika mobil kalian amit-amit terjadi kecelakaan dan membentur tembok di depan rumah, ya tetap saja pecah karena ada batasannya. Setelah selesai kita aplikasikan SIBC base coat ini, kita tunggu minimal 6 jam lamanya agar benar-benar kering dan menyerap obatnya ke dalam clear coat mobil.
Oke, ini mau coating layer ke 3 ya Mas ya? Iya. Kau bantu yang lain. Layer kedua ya. Layer kedua. Ini udah kinclong sekali. Udah didiamkan selama kurang lebih semalaman. Coatingnya sore ya Mas ya? Kemarin siang. Nggak terlalu sore Mas. Siang. Jam 2 Mas. Iya. Dan next sekarang hari yang kedua. Untuk hari yang kedua ini kita lapisi dengan top coat. Untuk top coat ini kita menggunakan nano ceramic CO5 diamond gloss. Jadi untuk CO5 diamond gloss ini dia memiliki keunggulan di glossy dan juga hidrofobiknya. Yang pertama diamond gloss. Jadi setelah mobil ini diaplikasikan oleh CO5 ini, dia akan jauh lebih kinclong layaknya berlian. Jadi glossy banget. Hidrofobiknya, dia ini memiliki ketahanan dari timbulnya jamur yang menempel pada bodi. Jadi karena efek daun talas ini yang sangat bagus, jadi mobil kita lebih aman dari timbulnya jamur. Untuk ketahanannya dia bisa bertahan hingga 5 tahun lamanya. Jadi sangat lama dan tergantung perawatan kalian. Jika kalian pandai-pandai merawat mobil kalian, maka akan tetap kinclong seperti baru mobilnya. Setelah selesai kita aplikasikan top coatnya, sekarang kita beralih ke coating kaca. Untuk glass coating ini kita menggunakan nano ceramic CO2 Safety Vision. Jadi setelah selesai kita aplikasikan ke kaca mobil, kaca akan mendapatkan efek hidrofobik dan perlindungan yang maksimal. Jadi jika kaca kalian biasanya banyak jamurnya, sekarang akan jauh lebih aman karena CO2 ini juga memiliki efek hidrofobik.
sekarang dipasang joknya, yang depan, yang belakang sudah selesai terpasang semua. Ini harus dipaskan ke lubang baut yang sudah dibikin. Oke, karena ini besar, jadi membutuhkan 2 orang. Dan berat karena elektrik, ada motornya, motor penggerak. Jadi harus dipaskan. Oke, selesai, tinggal dibaut. Oke, ini adalah proses pembolongan karena karpet dasarnya yang baru ini belum dilubangi, jadi kita lubangi dulu, harus pas. Jadi melubangi ini menggunakan ilmu tingkat tinggi yang digunakan oleh Mas Stephen. Gitu. Kalau ngelubangin gitu caranya. Kepalanya sambil geleng-geleng gitu. Oke. Kita lubang. Ditandain dulu. Tandain. Mana ini tangannya ini? Hehehe. Iya, sudah lubang. Gitu caranya ngelubanginnya. Bisa, ini kelihatan banyak bolot-bolotnya. Sekarang bolot-bolotnya benar-benar di sela-sela. Nih cara membersihkannya, bagi yang mau menirukan boleh dicoba pakai sikat. Jadi digosok. Ya, ini karet ya, ini karet. Kayak di sini atau biasanya di handrem. Kalau handrem Anda warnanya kayak gini, biasanya R3 itu handremnya warnanya peach. Kotor, ini bersihkannya pakai sikat dan berlawanan arah. Perlu diulang-ulang. Nah, iya bersih. Setelah selesai kita finishing, akhirnya seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat kusam sekarang jauh lebih kinclong dan glossy. Serta interiornya juga lebih bersih, sejuk, dan wangi lagi.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Land Cruiser ini yang sudah datang jauh-jauh dari Pekalongan untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. See you next time.